wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah atau PKTI akan menjelaskan tentang tema selanjutnya, yakni tentang pengumpulan data, pembuatan konsep, penyutingan, dan pengetikan. Dalam merancang sebuah penelitian, tentu saja membutuhkan metode-metode tertentu sehingga penelitian tersebut mempunyai kualitas yang baik dan menarik. Kualitas hasil penelitian dipengaruhi oleh kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Selain itu juga ada kualitas pembuatan konsep dan penyuntingan dan pengetikan. Yang pertama, tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data di lapangan. Nah, teknik pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni dengan cara interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi atau penelitian. Yang pertama, interview atau wawancara. Wawancara adalah proses tatap muka antara peneliti dengan narasumber guna mencari informasi tertentu. Nah, jenis-jenis wawancara ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, wawancara terstruktur. Biasanya, wawancara jenis ini digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam wawancara jenis ini, antara narasumber dan peneliti dibatasi dengan pertanyaan dan jawaban yang telah dipersiapkan, sehingga kesannya itu seperti kaku dan seperti integrasi. Yang pertama, wawancara terstruktur. Biasanya wawancara jenis ini digunakan dalam penelitian yang kuantitatif. Dalam wawancara jenis ini, antara narasumber dengan peneliti dibatasi dengan pertanyaan dan jawaban yang telah dipersiapkan, sehingga terkesan kaku dan pertukaran informasi antara narasumber dengan peneliti itu sangat minim. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara jenis ini sangat fleksibel dan tidak dibatasi dengan pedoman wawancara tertentu seperti urutan pertanyaan, penggunaan kata, sehingga pertukaran informasi antara narasumber dengan peneliti itu bisa meluas. Namun, karena pembahasannya yang tidak dibatasi, wawancara ini tuh cenderung tidak terfokus pada satu pembahasan. Yang kedua, ada kuesioner atau angket, merupakan alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari orang atau kelompok tertentu. Nah, dalam pembuat angket ini harus diperhatikan tipe dan bentuk pertanyaan yang ingin diajukan. Apakah berbentuk pertanyaan terbuka atau berbentuk pertanyaan tertutup. Juga pertanyaannya itu tidak boleh menyulitkan responden atau yang dimintai tanggapan tersebut. Nah, jenis angket ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, angket terbuka. Dalam angket terbuka ini, responden bisa memberi jawaban bebas sesuai dengan kalimatnya sendiri. Dalam membuat angket, harus diperhatikan tipe dan bentuk pertanyaan yang ingin diajukan. Apakah berbentuk pertanyaan terbuka atau berbentuk pertanyaan tertutup, dan pertanyaan tersebut tidak boleh menyulitkan responden atau orang atau kelompok yang ingin dimintai pendapat. Nah, jenis-jenis angket ini biasanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, angket terbuka. Dalam angket terbuka ini, responden bisa memberi jawaban bebas sesuai dengan kalimatnya sendiri. Yang kedua, ada angket tertutup. Pada jenis angket ini, responden itu hanya bisa memilih jawaban yang telah disediakan yang sesuai dengan tanggapannya. Yang ketiga, ada angket semi terbuka. Angket semi terbuka ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, angket langsung, yaitu ketika responden ditanya mengenai tentang dirinya sendiri, pengalamannya. Yang kedua, angket tidak langsung, itu ketika responden diminta memberikan jawaban tentang orang lain atau dimintai pendapat tentang orang lain.
Teknik pengumpulan data yang ketiga ada observasi atau aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek guna menemukan informasi tentang objek tersebut. Observasi merupakan metode pengumpulan data dalam karya ilmiah yang sistematis atas unsur yang muncul dalam suatu gejala dalam satu objek penelitian. Tahap kedua yaitu pembuatan konsep. Setelah kita mengumpulkan berbagai data, mengumpulkan data-data yang telah kita peroleh, tahap selanjutnya yaitu pembuatan konsep dalam karya ilmiah. Pada tahap pengonsepan ini, kita melakukan penyeleksian data yang kita peroleh dari berbagai referensi dan sumber media yang membantu proses dalam karya ilmiah. Dan kemudian kita mengelompokkan bahan dari berbagai referensi. Nah, dalam penyeleksian karya ilmiah yang sedang kita buat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah tulisan tersebut disebut karya ilmiah. Yang pertama, harus komunikatif, yaitu bahasanya harus dipahami pembaca. Kemudian yang kedua, bernalar, maksudnya tulisannya itu harus sistematis, isi pikiran yang dikemukakan berurutan atau bersistem, berhubungan satu dengan yang lainnya, dan harus mengikuti metode penulisan yang tepat. Kemudian yang ketiga, harus logis. Maksudnya apa yang dipaparkan harus masuk akal, harus benar, baik secara empiris maupun secara logika. Kemudian yang keempat, berdasarkan teori yang kuat. Teori yang kuat berarti teori itu dihargai semua ahli yang disiplin ilmu yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab. Maksudnya sumber data, buku acuan, dan sumber kutipan harus secara jujur disebutkan. Nah, hal-hal penting dalam membuat karya ilmiah juga, tulisan yang dilahirkan tersebut tidak muncul begitu saja. Tulisan itu harus lahir melalui suatu proses yang begitu panjang yang disebut proses penciptaan penulisan. Dalam pengelompokan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang termasuk dalam karya ilmiah, data yang terkumpul diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk data. Kemudian menentukan juga data yang akan dipergunakan dalam penelitian. Selanjutnya, dan menyimpan data yang lain yang mungkin diperlukan dalam tahap penelitian berikut dan menjadikan sumber informasi untuk menjawab pertanyaan yang mungkin ada pertanyaan dari karya ilmiah kita. Setelah tahap reduksi, kemudian data tersebut dirasa cukup, maka penulis melakukan analisis data sesuai permasalahan karya ilmiah. Tapi pada tahap pengonsepan karya ilmiah harus sesuai urutan dalam kerangka-kerangka yang telah ditetapkan. Saya akan melanjutkan makalah pada masalah penyuntingan dan pengetikan. Apa yang dimaksud dengan penyuntingan dan pengetikan, dan bagaimana saja langkah-langkahnya? Jawaban. 1. Menyunting dapat diartikan sebagai kegiatan membaca kembali sambil menemukan kesalahan-kesalahan redaksional sebuah tulisan. Proses ini biasanya dilakukan oleh diri sendiri terhadap tulisan sendiri atau penyunting terhadap tulisan orang lain. Nah, kegiatan penyunting terlihat sepele sehingga tahap ini sering sekali terabaikan, padahal pengalaman hampir semua penulis besar mengungkapkan bahwa penyuntingan ini adalah sebuah tahapan menulis yang menjadi salah satu kunci sukses mereka yang menjadi penulis ternama. Penyuntingan berasal dari kata dasar sunting. Kata sunting melahirkan bentuk turunan menyunting. Kata kerja, penyunting kata benda, dan penyuntingan kata benda. Kata menyunting berarti menyiapkan naskah siap terbit dengan memperhatikan sisi sistematika penyajian isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Orang yang melakukan pekerjaan menyunting ini disebut dengan penyunting. Sementara itu, penyuntingan bermakna proses cara perbuatan yang terkait dengan kegiatan
sunting, menyunting. Di dalam penyuntingan terdapat 3 pokok penting kegiatan, yaitu 1. Membaca kritis, 2. Memotong dan menambahi, 3. Susun dan periksa kembali. Penyuntingan sendiri itu tidak boleh dilakukan sembarang orang. Orang yang menyunting atau disebut penyunting itu haruslah punya wawasan luas dalam hal penyuntingan dan juga harus mengetahui beberapa persyaratan seperti 1. Menguasai ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, menguasai tata bahasa Indonesia. Yang ketiga, bersahabat dengan kamus. Yang ketiga, memiliki kepekaan bahasa. Yang kelima, memiliki pengetahuan luas. Yang keenam, memiliki ketelitian dan kesabaran. Yang ketujuh, memiliki kepekaan terhadap sarang dan pornografi. Yang kedelapan, memiliki keluasan. 9. Memiliki kemampuan menulis. 10. Menguasai bidang tertentu. Yang ke-11, menguasai bahasa asing. Yang ke-12, memahami kode etik penyuntingan naskah. Di samping penyunting menyiapkan naskah siap cetak dengan memperhatikan aspek penyajian, isi dan bahasa yang menyangkut ejaan huruf, tanda baca, kata diksi, frasa, istilah, klausa, kalimat, serta wacana, juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek pembaca karena mengingat tulisan nanti akan dibaca oleh berbagai masyarakat mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu penyunting harus menyesuaikan gaya tulisannya dengan membaca dengan memperhatikan 1. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kasat mata. 2. Menghindari kontradiksi dan memperbaiki tulisan sebelumnya. 3. Menyusun gaya bahasa sesuai dengan kebijakan media yang bersangkutan. Yang keempat, meringkas beberapa kalimat menjadi 1 atau 2 kalimat yang memiliki kejelasan makna serupa. Yang kelima, menghindari adanya arti ganda dan tulisan yang memusingkan. Yang keenam, melengkapi tulisan dengan anak kalimat atau subjudul. Yang ketujuh, memperbaiki judul supaya menarik. Yang kedelapan, menulis keterangan gambar atau pekerjaan lain yang terkait dengan tulisan yang disanting. Yang ke-9, menelaah kembali hasil tulisan yang telah dicetak. Mungkin masih terdapat kesalahan secara redaksional atau substansional. Bahasa asing. Yang ke-12, memahami kode etik penyuntingan naskah. Di samping penyunting menyiapkan naskah siap cetak dengan memperhatikan aspek penyajian, isi dan bahasa yang menyangkut ejaan huruf, tanda baca, kata diksi, frasa, istilah, klausa, kalimat, serta wacana, juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek pembaca karena mengingat tulisan nanti akan dibaca oleh berbagai masyarakat mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu penyunting harus menyesuaikan gaya tulisannya dengan membaca dengan memperhatikan 1. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kasat mata. 2. Menghindari kontradiksi dan memperbaiki tulisan sebelumnya. 3. Menyusun gaya bahasa sesuai dengan kebijakan media yang bersangkutan. Yang keempat, meringkas beberapa kalimat menjadi 1 atau 2 kalimat yang memiliki kejelasan makna serupa. Yang kelima, menghindari adanya arti ganda dan tulisan yang memusingkan. Yang keenam, melengkapi tulisan dengan anak kalimat atau subjudul. Yang ketujuh, memperbaiki judul supaya menarik. Yang kedelapan, menulis keterangan gambar atau pekerjaan lain yang terkait dengan tulisan yang disanting. Yang ke-9, menelaah kembali hasil tulisan yang telah dicetak. Mungkin masih terdapat kesalahan secara redaksional atau substansional.